Menggila di level U21, Rafael Struijk selangkah lagi menjadi andalan tim senior ADO Den Haag. Coach Justin sebut mental Raja Nainggolan jadi contoh untuk pemain Indonesia. Profil Jadon Montour, winger jangkung yang bisa jadi senjata mematikan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Karir pemain Sunderland di Liga Inggris ini temui jalan terjal. Ibu Ragnar Oratmangun terkejut putranya dinaturalisasi Indonesia. Bikin timnas Indonesia bangga, Jordi Amat sukses bawa JDT juara Piala Malaysia 2023. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat, sukses membawa Johor Darul Takzim menjuarai Piala Malaysia 2023. Tentu saja kabar tersebut membuat timnas Indonesia bangga, sebab pada pertandingan itu Jordi Amat didapuk sebagai kapten dan mengangkat trofi Piala Malaysia. JDT sukses menggilas Terengganu FC pada laga final Piala Malaysia. Pada pertandingan ini, pelatih JDT Esteban Solari menurunkan Jordi Amat sejak menit pertama. Bahkan, ia pun dipercaya sebagai kapten tim JDT. Gelar juara ini pun membuat JDT saat ini telah mengoleksi 5 trofi di ajang Piala Malaysia. Sebelumnya, JDT juga sukses meraih trofi Piala Malaysia pada tahun 2022, 2019, 2017, dan 1991. Selain itu, gelar juara ini juga menambah koleksi trofi Jordi Amat bersama JDT. Sejauh ini, bek timnas Indonesia itu telah mengoleksi 5 gelar juara sejak bergabung pada pertengahan musim 2022. Selain Piala Malaysia, Jordi Amat juga ikut membantu Harimau Selatan meraih trofi Malaysia Superliga, Piala FA Malaysia, dan Piala Sumbangsih sepanjang tahun 2023. Menggila di level U21, Rafael Struijk selangkah lagi menjadi andalan tim senior ADO Den Haag. Ya, ADO Den Haag U21 baru saja berhadapan dengan Feyenoord U21 dalam laga lanjutan Liga Belanda U21. Duel sengit pun tersaji dalam pertemuan ADO Den Haag versus Feyenoord. Alhasil, pertandingan harus berakhir dengan skor imbang 3-3. Meski gagal, pemain muda timnas Indonesia Rafael Struijk sukses bersinar. Dia berhasil mencetak 1 gol dalam laga tersebut. Ini jadi gol ke-7 Rafael Struijk di ADO Den Haag U21 dari 35 penampilannya di berbagai kompetisi bersama ADO Den Haag U21. Winger berusia 20 tahun itu juga sudah mencatatkan 5 assist. Akankah Rafael Struijk akan mendapatkan kepercayaan membela tim ADO Den Haag senior segera? Tampaknya pemain kelahiran Belanda 27 Maret itu masih harus terus berkembang untuk membuktikan layak membela tim ADO Den Haag senior. Dalam karirnya di timnas Indonesia sendiri, Rafael Struijk sudah dipercaya Shin Tae-yong bermain untuk tim senior. Dia tercatat sudah tampil di 4 laga bersama tim Indonesia senior. Teranyar, Rafael Struijk dimainkan di 2 laga grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Juna Asia. Coach Justin sebut mental Raja Nainggolan jadi contoh untuk pemain Indonesia. Pengamat sepak bola Justinus Laksana atau yang dipanggil Coach Justin menyebut mental Raja Nainggolan jadi contoh untuk pemain Indonesia. Hal itu diungkapkan ex-pelatih timnas futsal Indonesia tersebut dalam sebuah podcast. Menurut Coach Justin, Raja Nainggolan memiliki mentalitas yang kuat dan kengototan yang tinggi. Meskipun ia tak menampik bahwa sang gelandang 35 tahun itu memiliki bakat yang tidak terlalu istimewa. Lebih lanjut, Coach Justin menilai mentalitas yang dimiliki Raja Nainggolan bisa jadi contoh untuk para pemain Indonesia. Terlebih, ex-pemain AS Roma dan Inter Milan itu dinilai memiliki sikap yang tidak meremehkan siapapun lawannya. Sebagai informasi, Raja Nainggolan sendiri resmi telah bergabung dengan Bayangkara FC di putaran kedua Liga 1. Sayangnya, Raja Nainggolan langsung mengalami cedera betis saat latihan perdana bersama Bayangkara FC jelang laga kontra PSM Makassar pada lanjutan Liga 1 2023-2024. Pemain yang juga pernah memperkuat Cagliari ini harus dipulangkan ke Jakarta untuk menjalani terapi. Profil Jadon Montour, winger jangkung yang bisa jadi senjata mematikan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Belakangan ini PSSI rajin mengajukan nama untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Namun, banyak pemain yang dinaturalisasi memiliki posisi sebagai bek atau berada di lini pertahanan. Desakan untuk menaturalisasi pemain keturunan di posisi lebih menyerang pun menguat. Setelah Ragnar Oratmangun, sejumlah nama lalu mencuat. Salah satu nama tersebut adalah Jadon Montour. Menilik dari Transfermarkt, Montour merupakan pemain kelahiran Amsterdam, Belanda, 9 Agustus 2002.
Sang pesepak bola memiliki tinggi badan 191 cm dan berposisi sebagai sayap serang atau winger. Selain lahir di Belanda, Montor diketahui memiliki darah keturunan Suriname. Kemungkinan dari sanalah kakek buyutnya memiliki darah keturunan Indonesia, sebab cukup banyak penduduk tanah air yang dibawa ke negara tersebut oleh Belanda di masa penjajahan. Montor sendiri menimba ilmu sepak bola di sejumlah klub Belanda seperti AZ Alkmaar dan FC Utrecht. Karir profesionalnya baru dimulai ketika membela SKN St. Pölten di Liga Austria pada 2021 sampai 2023. Bersama klub tersebut, Montor sejauh ini sudah tampil sebanyak 23 kali dengan torehan 4 gol dan 2 assist di semua kompetisi. Menariknya, 1 gol dicetaknya pada laga kualifikasi Liga Champions 2023-2024 melawan Bate Borisov. Jepang pantang remehkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pelatih tim nasional Jepang, Hajime Moriyasu, pantang anggap remeh timnas Indonesia yang akan menjadi salah satu lawan di Piala Asia 2023. Moriyasu menatap serius ajang tersebut dengan mempersiapkan skuadnya sebaik mungkin. Untuk diketahui, Piala Asia 2023 akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari. Boleh dikatakan, Samurai Biru sangat diunggulkan dalam grup tersebut. Selain itu juga, timnas Jepang menjadi salah satu favorit juara, mengingat kualitas skuad yang dimiliki sangat apik dan mereka memegang rekor juara 4 kali Piala Asia. Meski demikian, Moriyasu tetap tidak anggap remeh lawan yang akan mereka hadapi termasuk timnas Indonesia. Pelatih berusia 55 tahun itu ingin skuadnya dalam kondisi siap tempur di Piala Asia 2023. Kami ingin tampil sempurna sejak pertandingan pertama, tapi harus bersiap untuk berkembang di setiap pertandingan dan juga mampu menghadapi cedera dan hal lainnya, kata Moriyasu. Tentu saja persiapan fisik dan taktis penting, tetapi kami ingin memastikan sebelum turnamen dimulai bahwa kami memiliki mentalitas untuk bermain tangguh dan menghadapi apapun yang menimpa kami, sambung Moriyasu. Karir pemain Sunderland di Liga Inggris ini temui jalan terjal. Nasib buruk dialami pemain muda Sunderland, yaitu Jason Lascelles. Setelah menolak tawaran Shin Tae-yong, pemain ini sebetulnya pernah ditawari untuk memperkuat timnas Indonesia. Hassani Abdul Ghani mengatakan Shin Tae-yong pernah memintanya untuk mendekati Jason Lascelles pada medio 2022. Dia diproyeksikan sebagai amunisi timnas Indonesia U20. Namun, tawaran ini justru berujung dengan penolakan. Setelah penolakan itu, bek tengah kelahiran Belanda ini justru mengalami nasib yang naas bersama klubnya. Keputusannya bergabung dengan Sunderland tidak memberikan kesempatan positif. Di kasta kedua Liga Inggris, Jason Lascelles justru lebih banyak menjadi penghangat bangku cadangan. Pemain berusia 20 tahun ini sangat minim mendapatkan kesempatan bermain dari pelatih Tony Mowbray. Sepanjang musim ini, dia hanya tercatat bermain 5 kali saja. 2 di antaranya tampil sebagai starter, yakni saat menghadapi Birmingham City dan Huddersfield. Sisanya dia bermain 3 kali sebagai pengganti. Johnson tercatat menjadi penghangat bangku cadangan sebanyak 10 kali di ajang Championship. Dia juga jarang bermain ketika timnya itu tampil di ajang lainnya, termasuk EFL Cup musim ini. Ibu Ragnar Oratmangun terkejut putranya dinaturalisasi Indonesia. Orang tua Ragnar Oratmangun disebut sangat senang melihat putranya bakalan segera membela timnas Indonesia. Namun, diakui oleh Ragnar, ibunya cukup terkejut karena prosesnya tampak begitu cepat. Seperti diketahui, belakangan memang ada sejumlah pemain keturunan yang sedang diproses oleh PSSI. Bila semuanya lancar, setidaknya Ragnar bakalan segera membela timnas Indonesia per Maret 2024. Dia bisa langsung memperkuat skuad Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 25 tahun itu tentu senang, meski jelas terkejut melihat prosesnya yang cepat. Orang tua saya sangat bahagia untuk saya, meski ibu saya juga sedikit terkejut. Meskipun ayah saya lahir di sini, dia sudah lama tidak memiliki kewarganegaraan. Ada tanda bintang di paspornya, akibatnya dia bukan warga negara Belanda penuh, misalnya tidak punya hak pilih, ungkap Ragnar Oratmangun.
Butuh waktu setahun sebelum dia benar-benar memiliki kewarganegaraan Belanda. Untuk itu, dia harus mengirimkan surat resmi kepada Ratu Tisa. Menurut ibuku, ini gila karena sekarang bisa diatur sebaliknya dengan begitu cepat. Tambah Ragnar Oratmangon.